Proses perpindahan kalor. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5, tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Disusun oleh Inggo Iwan Kurniawan dengan NIM 1905931 dari kelas 5A PGSD dengan dosen pembimbing Muhammad Ridwan Sutisna SPD MPD dengan mata kuliah Literasi, ICT, dan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Kak Iwan. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai sumber energi panas dan manfaatnya, bukan? Nah, di pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana energi panas itu berpindah. Perpindahan energi panas ini nantinya kita sebut sebagai kalor ya, oke? Kalor adalah istilah yang dapat kita gunakan untuk menyebut energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ingat ya, bersuhu lebih rendah, bukan berarti harus bersuhu rendah. Pernahkah kalian membantu ibu kalian memasak? Atau setidaknya, apakah kalian pernah berada di dekatnya? Nah, saat memasak, umumnya ibu kita akan menyalakan api, bukan? Biasanya melalui kompor, namun bisa juga melalui tungku api seperti ini. Nah, mari ambillah contoh bagaimana kondisinya saat kita memasak sayur bening. Saat memasak sayur bening, api akan memanaskan panci. Tapi, lama-kelamaan air dan sayuran di dalam panci juga ikut panas, bukan? Padahal, air di dalam panci sama sekali tidak menyentuh api ya. Nah, mari kita pahami bagaimana panas api yang berasal dari hasil pembakaran dapat berpindah dalam peristiwa ini. Gas atau kayu bakar adalah bahan bakar yang biasanya kita gunakan dalam memasak karena sifatnya yang mudah terbakar. Dari proses pembakaran inilah energi panas berasal. Saat ibu menyalakan api, panci atau wajan yang semula tidak panas, lama-kelamaan akan terasa panas bukan saat kita menyentuhnya? Proses perpindahan panas inilah yang kita sebut sebagai konduksi, di mana energi panas dari api berpindah melalui zat padat tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kondisi ini mirip seperti saat kalian memindahkan buku secara estafet, di mana kalian tidak perlu berpindah tempat saat menghantarkan buku dari tempat A ke tempat B. Nah, oke, selanjutnya, setelah sebelumnya terjadi perpindahan panas dari api ke panci atau wajan, yang mana terjadi melalui proses konduksi, proses perpindahan panas selanjutnya terjadi antara wajan atau panci ke air. Panci yang memiliki suhu lebih tinggi menyebabkan air pada bagian dasar panci menjadi panas. Air pada bagian dasar panci yang memiliki suhu lebih tinggi akan naik ke bagian atas dan menyebabkan terjadinya putaran posisi di mana air yang memiliki suhu lebih rendah pada bagian atas akan turun ke bawah. Air yang bersuhu lebih tinggi akan naik ke atas dan begitu seterusnya sampai air menguap setelah mendidih atau sampai ibu mematikan kompornya. Hal ini dapat kita amati dengan melihat bagaimana sayuran di dalam panci akan berputar-putar mengikuti pergerakan air yang mendidih. Peristiwa perpindahan panas ini kita sebut sebagai konveksi. Iya, konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Oh iya, apakah kalian yang berada di samping kompor merasakan panasnya juga? Nah, kalau kalian berada di samping api kompor dan merasakan panas atau hangat, maka peristiwa perpindahan panas ini dapat kita sebut sebagai radiasi. Radiasi adalah peristiwa perpindahan panas yang terjadi melalui pancaran di mana tidak membutuhkan zat perantara. Lalu bagaimana jika tangan kita ditaruh di atasnya? Apakah itu radiasi juga? Ya, bisa jadi itu radiasi juga. Tapi karena di bumi ini kita memiliki udara, maka bisa jadi peristiwa perpindahan panas atau kalor yang terjadi adalah konveksi, di mana api memanaskan udara terlebih dahulu, baru udara yang panas di bagian bawah menyentuh tangan kita dan tangan kita merasakan panasnya. Atau bisa juga keduanya. Jadi, terjadi peristiwa konveksi sekaligus terjadi peristiwa radiasi. Nah, itulah 3 jenis perpindahan panas atau kalor. Sekarang tugas kalian adalah untuk mengategorikan beragam peristiwa perpindahan kalor di sekitar kalian ke dalam 3 jenis perpindahan kalor. Apakah itu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, atau radiasi? Selamat mencoba.
Nah, nanti setelah kalian melakukan percobaan, silakan tonton video berikutnya dengan membuka tautan video di kolom deskripsi video ini ya. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar. Sampai jumpa!